Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga keadaannya sedang baik-baik saja dan semoga selalu diberi kesehatan ya. Oh iya, di video kali ini aku akan membawa dan membahas studi kasus mengenai peran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup serta analisis mengenai dampak lingkungan di daerah tempat tinggal. Nah, sebelum itu, apa sih yang teman-teman ketahui tentang PKLH? PKLH adalah singkatan dari Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Nah, adapun arti dari PKLH itu sendiri adalah sebuah program kependidikan untuk membina peserta didik agar memiliki pengertian dan kesadaran sikap, tanggung jawab mengenai pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidupnya dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Lalu, bagaimana sih peran PKLH itu? Nah, peran PKLH yang pertama yaitu membangun kesadaran manusia mengenai lingkungan. Yang kedua, membangun kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Yang ketiga, membangun hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya maupun sebaliknya. Selanjutnya, yuk kita simak artikel berikut ini. Artikel tersebut menyatakan tak ingin darurat sampah terulang, Pemkab Garut gelontorkan dana 5,6 miliar rupiah untuk membangun sanitary landfill. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya sampah memiliki beberapa dampak negatif jika tidak ditangani secara serius oleh berbagai pihak. Adapun dampak negatifnya berupa menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, menyebabkan bau tidak sedap atau bau busuk, menyebabkan terganggunya estetik suatu daerah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni membangun sarana sanitary landfill. Nah, dengan adanya sarana ini, sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan cara membuang dan menumpuknya ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut, kemudian menutupnya dengan tanah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai AMDAL nih teman-teman. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang AMDAL? Nah, dilansir dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, AMDAL diklaim telah ada sejak 1969 di Amerika, ketika seluruh orang merasakan dampak dari pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Namun di Indonesia sendiri, kajian tentang upaya menjaga lingkungan ini baru ada pada 1982 ketika diciptakannya Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Pengertian AMDAL dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL disebut sebagai kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan usaha atau kegiatan yang direncanakan pada sebuah lingkungan hidup. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat,
AMDAL adalah sebuah kajian yang mencari dampak positif dan negatif dari suatu proyek yang akan dilakukan. Selanjutnya, mari kita simak artikel berikut ini. Artikel tersebut berjudul "Aktivis Lingkungan Demo Tolak Pembangunan Jalan Poros Tengah Garut karena merusak kawasan hutan". Nah, teman-teman, pada demo tersebut ada seorang pendemo yang menyampaikan orasinya, dan dia menyatakan di daerah itu Jalan Poros Tengah merupakan hulu Sungai Cikaengan dan Sungai Ciwulan. Kedua sungai itu bermuara di Laut Selatan dan memiliki fungsi strategis bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kemudian, dia juga menyatakan bahwa pembangunan jalan juga tidak dilengkapi AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, tidak memegang izin pinjam pakai kawasan, serta tidak terbukanya mengenai perencanaan pembangunan. Nah, kita garis bawahi bahwasanya pembangunan tersebut tidak dilengkapi dengan AMDAL. Lalu, apa sih pentingnya atau fungsi dari AMDAL itu? Dalam buku yang berjudul Makassar Inheritage, Warisan Makassar, karya Dr. Insinyur Haji Ahmad Hussain, MSI, mengungkapkan fungsi AMDAL secara umum meliputi bahan perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan, memberikan masukan dalam penyusunan rancangan teknis dari rencana usaha atau kegiatan, dan yang terakhir, mendapatkan izin kelayakan lingkungan. Lalu, seperti apa solusi yang mungkin bisa mengatasi permasalahan tersebut? Nah, jika menilik pada artikel tadi, tentunya harus meningkatkan pengawasan pemerintah terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses pembangunan. Nah, yang selanjutnya akan disajikan mengenai cuplikan video yang berhubungan dengan permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, ataupun kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.